Kartu Placer Development sini. Nah, di video ini saya akan mereview chapter terbaru, yaitu di chapter 1009. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, dimana kalian bisa ngebacotin saya nih dengan stiker yang unik-unik. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kali ini kita akan bahas One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1009. Waduh, dimana dengan masuknya One Piece ke chapter 1009 ini, berarti arc dari Wano Kuni sudah menembus angka 100 chapter. Hore! Angka yang fantastis untuk satu arc yang masih bertempat dan berlokasi yang sama, yaitu negeri Wano Kuni. Ya mungkin walaupun bergeser sedikit lah ke Onigashima, tapi pada dasarnya masih di negeri Wano Kuni. Ya mungkin dibilang arc kali ya, karena kalau yang namanya saga ini harusnya Wano Kuni sudah dimulai dari arc Punk Hazard. Dimana dari Punk Hazard, Dressrosa, Wano Kuni, Zou dan juga Big Mom ini semua menjadi satu saga. Nah oke lah, kita langsung masuk saja ke chapter ini, dimana chapter 1009 ini akan berjudul Hell, yang ditulis dengan kanji Jepang yang dibaca Naraku. Nah loh, mirip banget sama Naraka Uchiha dosa. Oke, jadi untuk kali ini Luffy muncul di cover majalah Shonen Jump edisi ke-18. Dan untuk One Piece kali ini juga kita mendapatkan color split, dimana di sini kita melihat seluruh bajak laut topi jerami bermain di salju bersama Otama, Komachiyo, dan Bunbuku. Dimana buat yang lupa, Bunbuku ini adalah kettle yang memakan buah iblis Inu-Inu model Tanuki, yang pernah kita lihat juga sebelumnya di tempat tinggal dari Otama. Nah, kita langsung masuk ke isi dari chapter ini. Dimana chapter ini dimulai dengan Orochi yang sebelumnya membakar seluruh istana Onigashima dengan tujuan yang jelas lah agar semua pihak tidak dapat kabur. Karena toh mereka semua sedang terbang di pulau Onigashima. Yang sebenarnya efek api seperti itu sih mana mempan ya untuk Kaido. Dan di saat bersamaan, para Scabbard yang berhasil lari selain Asura dan Inu yang terkapar, yang berarti ada 7 orang lagi nih. Mereka berpapasan dengan tim Orochi dan Fukurokuju, di mana keduanya terlihat sangat kaget karena saling berpapasan satu sama lain. Di sini Fukurokuju berkata, "Orochi sama, sama bondol mau bangsat gitu si Orochi ini." Dia berkata bahwa mereka tidak tahu kau telah mati sekali. Mati sekali. Dari kata-katanya yang berarti memang ada batas ini untuk seberapa banyak Orochi ini bisa mati. Dan dilanjutkan, biarkan saya yang menahan para Scabbard ini. Wah, besar kepala sekali. Di Fukurokuju dikira dia mau ngelawan 7 orang Scabbard ya. Ya tapi dia emang besar kepala sih secara literally, ya lihat aja sendirilah. Orochi pun menjawab dia tidak bisa pergi kemana-mana lagi karena di pulau sudah dipenuhi oleh pihak musuh, yaitu untuk Kaido dan Samurai. Karena semuanya menjadi musuh dari Orochi. Emang ya orang bangsat ini banyak banget musuhnya. Selain itu, para Scabbard pun dalam keadaan terluka parah. Jadi di sini Orochi ingin mengalahkan mereka semua. Orochi mengejek para Scabbard tentang Kanjuro yang berhasil menipu mereka ini. Dan dia pun berkata bahwa dia masih tertipu dengan Kyoshiro sampai saat ini. Dia pun akhirnya berubah ke mode Yamato no Orochi dan menyerang para Scabbard. Dan di halaman epic dengan double split, para Scabbard akhirnya memotong kepala Orochi sekaligus. Waduh. Kinemon pun melanjutkan bahwa dia tidak punya waktu untuk menghabiskan waktunya kepada orang yang tidak berguna seperti Orochi. Yang jika kita lihat dari perkataannya ini, dia ini apakah tahu ya Orochi ini jika belum mati. Karena Kinemon melanjutkan, mereka akan meninggalkannya alias meninggalkan Orochi ini dan biarkan neraka yang menghukum Orochi. Lagi-lagi neraka yang dijudulkan dengan judul chapter kali ini. Dan di saat para Scabbard pun lanjut pergi, di sini Raizo berhenti untuk melawan Fukurokuju. Yang berarti sisa 6 orang lagi nih yang masih lanjut jalan untuk para Scabbard.
Reizo pun berkata, saya telah salah menilaimu. Saya tidak berharap kau akan memihak mereka sampai akhir. Dan dijawab oleh Fukurokujo, itulah hal sama yang perlu saya katakan juga kepadamu. Ini suatu takdir nih, dimana akhirnya kita akan bertemu satu sama lain Reizo. Hal yang sudah juga diprediksikan dari lama sekali mengenai duel antara kedua ninja ini. Kepala ninja Shogun yaitu Fukurokujo melawan kepala ninja di masa Kozuki Oden. Apakah akan terulang kembali ya pertarungan dahsyat antara Naruto versus Sasuke? Anjay, kayaknya keluar nih Oiraku no Jutsunya. Oke lanjut, dimana Shin's pun berpindah ke puncak dari Onigashima. Di sini Kid bertanya kepada Lau kenapa dia tidak memindahkan salah satu dari Yonkou ini ke tempat yang lain, alias dengan Semblesnya. Dan Lau pun menjawab, jika saya bisa pun udah saya lakukan dari kapan bosku. Tapi haki mereka ini bahkan sangat kuat, sehingga saya tidak bisa memindahkan mereka kemanapun. Hal ini sekaligus menjadi jawaban nih buat kita semua alias buat kalian-kalian yang sering ngomong. Bang, kenapa ya Lau nggak motong Kaido atau Big Mom aja atau ngambil jantungnya sekalian? Ya bahwa dia tidak bisa memotong atau menggunakan OP-OP nominya ke sesuatu yang hakinya lebih kuat dari dirinya. Hal ini sebenarnya sudah terlihat jelas sih ketika dia melawan Doflamingo, di mana dia sendiri dijadikan bulan-bulanan nih oleh Doflamingo ini. Apalagi di sini dia ngelawan Yonkou, wah makin impossible aja harusnya. Dan alasan juga kenapa Lau bisa memotong Vergo di mana dia menggunakan haki di tubuhnya karena haki Lau ini lebih kuat dari Vergo. Jadi sudah clear ya untuk jawaban ini. Di sini Big Mom pun berkata kepada Kaido untuk menyerangnya secara bersamaan dan mengalahkan ke semua supernova dengan satu serangan. Anjay, satu serangan loh. Kaido pun menjawab, semoga kaki dan tubuh masih kuat ya nenek tua. Dan biasalah dijawab oleh Big Mom, kau pikir kau bicara dengan siapa bocah? Dan nama serangannya adalah Hakai. Ini adalah serangan berdua yang sepertinya sudah sering mereka lakukan nih. Mungkin lebih tepatnya saat mereka masih di kapal dari Rocks karena terlihat nih kombinasi dan harmoni yang mereka gunakan ini sangat mantap sekali. Dimana bahkan arti nama dari nama jurusnya ini yaitu Hakai adalah menguasai lautan atau conquer the sea. Cocok dengan mereka yang beraliansi juga untuk menguasai lautan. Nah sepertinya Luffy yang melihat ke masa depan pun berkata bahwa akan ada sesuatu yang besar nih yang akan datang dan inilah dia combo serangan dua orang Yonkou. Ini sesuatu yang kelewat besar sih sebenarnya bos. Dimana untuk serangan satu orang aja Luffy sempat KO one hit, apalagi ini dua orang Yonkou. Dimana keduanya mengayunkan senjatanya dan menciptakan shockwave yang luar biasa besar dan luar biasa cepat. Dimana bahkan terlalu cepat bagi para supernova ini untuk menghindarnya. Tapi di sini Zoro dengan cepat dia menahan serangan itu dengan pedangnya dan berkata, untuk para supernova yang lain agar cepat menghindar, jika tidak kita semua akan mati menerima serangan itu. Dimana serangan Kaido dan Big Mom ini menghancurkan bagian dari pulau Onigashima dan dengan cepat pun Lau langsung memindahkan Zoro ke tempat yang aman. Ya walau begitu Zoro ini masih terluka cukup parah. Kid pun dia berterima kasih kepada Zoro karena berhasil menahan serangan mereka walaupun hanya 1 detik saja. Ingat 1 detik pun berharga untuk menyelamatkan sebuah nyawa. Buat anak gamer pasti kerasa banget nih bedanya 1 detik cooldown. Wah gila sih di sini Babang Zoro dia ngelakuin lagi hal yang tidak bisa dilakukan supernova yang lain. Ya walaupun pada akhirnya memang saling bantu sih. Karena di sini Zoro sendiri pun bilang kita semua akan mati jika tidak menghindar. Tapi ngomong-ngomong, di saat yang lain gak siap dengan serangan Yonkou, kok Zoro ini bisa cekatan ya langsung nahan serangan mereka? Apakah haki Kenbunnya pun sudah terupgrade sehingga bisa sedikit melihat ke masa depan? Oke lah, mungkin akan kita bahas ini di video analisis. Nah lanjut dulu, di sini Luffy pun membalas mereka dengan menggunakan Red Hawk-nya kepada Kaido. Tapi di sini Kaido menghindari serangan Luffy tersebut sebelum Luffy mengeluarkan serangannya. Dan Luffy pun dia tersenyum di sini. Nah ini sih bagian yang sebenarnya cukup menarik. Pertama, Kaido sebelumnya nggak pernah ngehindarin serangan loh. Ya mungkin selain Hiryukain-nya Zoro, yang efeknya kita lihat sendirilah semasif apa serangan Zoro itu. Dan di sini Kaido menghindari Red Hawk-nya Luffy yang notabene sebuah tinjuan. Dan lebih jelasnya sebelum Luffy menyelesaikan serangannya itu.
Apakah jangan-jangan dia juga bisa membaca masa depan? Dan sini pun Luffy berkata setelah senyumnya kepada Kaido, jadi kau memilih untuk menghindar ya karena tahu ini bisa melukaimu kan? Wadaw, bocah songong memang Anda Mugiwara. Kaido pun memukul Luffy dengan kanabonya dan membuat Luffy terlempar cukup jauh. Tapi Luffy berhasil menahan serangannya dengan tangan yang dilapisi oleh haki. Lagi-lagi serangan secepat kilat itu sudah bisa Luffy lihat dengan baik sekarang. Lengannya yang terluka tapi dia masih baik-baik saja. Kaido pun melanjutkan serangannya dengan melempar laser dari mulutnya kepada Luffy. Dan lagi-lagi serangan lanjutan dari Kaido ini menggunakan Kouzanze Raugan Naraku alias 3 dunia Ragnarok. Dimana ini juga berarti neraka yang menjadi judul chapter ini alias Naraku. Sebuah serangan yang dia lakukan dengan memutar kanabonya ini dan menciptakan petir hitam sebelum mengenai Luffy. Serangan yang namanya cukup mirip sih dengan 3000 word-nya Zoro. Nah, berpindah ke Big Mom dan para supernova yang lain, di mana akhirnya Big Mom di sini diincar oleh mereka. Kid pun menciptakan kotak metal dan berkata kepada Law bahwa dia sudah siap. Law pun akhirnya dia menggunakan Semblance-nya untuk menukar Zeus ke dalam box tersebut. Ya karena dia tidak bisa memindahkan Big Mom kan. Combo dilanjutkan dengan Killer dan Zoro di mana mereka masih dalam keadaan terluka karena mengeluarkan darah dari mulutnya dan menyerang bersamaan. Zoro dia menggunakan lagi Homurasaki Kitsune Biryu yang biasa dilakukan untuk memotong api dan di sini dia memotong Prometheus. Killer pun dia menyerang satu homies terakhir Big Mom yaitu Napoleon. Itu pun untuk memisahkan mereka semua dari Big Mom ini. Kid melanjutkan serangannya dengan pang pistol dan melempar beberapa panah metal ke arah Big Mom. Big Mom yang kesal akhirnya berkata, kau pikir kau bisa menang dengan memisahkan homies dariku. Panah-panah itu tidak bisa menembus kulit Big Mom sama sekali. Dia pun menonjok Kid ke tanah di mana Kid menerima serangan full dari tonjokan Big Mom ini. Tapi di sini Kid memegang tangan Big Mom dan menggunakan jurusnya Repel. Membuat Big Mom ini terlempar ke udara dan Law pun lagi-lagi menggunakan taknya yang sebelumnya digunakan kepada Kaido. Kali ini kepada Big Mom yang isinya sama-sama batu lah. Big Mom yang kesal karena berpikir batu juga bisa mempan terhadapnya itu. Tapi pada saat itu juga Big Mom akhirnya sadar bahwa dirinya terdorong cukup jauh oleh serangan-serangan itu dan batunya ini hingga akhirnya dia berada di ujung dari Onigashima. Di mana di bawahnya hanya ada lautan saja. Big Mom yang berusaha memanggil Zeus tapi masih terjebak di kotaknya Kid ini. Law pun berkata, jika kita bisa menghentikan mereka menolong Big Mom alias para homies-nya ini, berarti hanya tersisa satu orang di panggung, anjay. Dan Big Mom pun terjatuh ke lautan. Waduh, gimana sih nasib dari Big Mom ini? Kasihan banget sih saya melihat Big Mom. Wano pun ini dijadiin badut mulu. Jatuh ke laut lah, dia akhirnya lupa ingatan, jadi baik, digetok balik, ingat lagi, dan sekarang jatuh lagi, aduh. Nah jadi itulah untuk review kali ini, mungkin untuk analisis yang sangat lengkapnya dan seperti biasa akan saya bahas di next video ya. Jadi pastikan kalian subscribe. Hal penting juga bahwa minggu depan tidak libur guys, tapi untuk kondisi gini sih kayaknya dilempar dulu nih ke bagian lain. Mungkin melihatkan para eksekutif dari Kaido. Nah jadi itulah untuk review chapter kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.